Salam sejahtera kepada semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir untuk berbagi kasih bagi kita semua. Dan doa kami, kita semua terus mengalami pertumbuhan iman yang baik sehingga kita dipersiapkan bagi kerajaan Tuhan. Pada kesempatan ini kami akan memberikan tanggapan atau penjelasan terhadap ceramah yang dilakukan oleh seorang ustadz yang bernama Ahmad Kainama, di mana ceramah beliau itu memberikan keterangan yang berbohong atau keterangan yang menyesatkan. Hal ini berdampak fatal baik bagi umat Kristen sendiri, yang terutama bagi umat Islam. Kalau bagi umat Kristen, kami sebagai hamba Tuhan, kami sebagai pendeta, kami sebagai tokoh agama Kristen terus memberikan penjelasan-penjelasan yang menyeluruh sehingga keterangan-keterangan bohong yang disampaikan oleh Ahmad Kainama ini jangan sampai mempengaruhi iman kekristenan. Yang menjadi masalah, saya melihat bahwa ceramah ini disampaikan kepada umat Islam, sedangkan umat Islam sendiri tidak mengerti tentang kitab suci umat Kristen. Umat Islam tidak mengerti tentang Injil. Apalagi di dalam ceramah itu dia mengangkat satu topik yang jangankan orang awam, sedangkan orang-orang yang berpendidikan pun agak sulit memahami itu, sehingga ini memudahkan si Ahmad Kainama ini untuk berbohong kepada umat Islam. Nah, kita akan lihat dulu cuplikan video beliau supaya menjadi jelas bagi kita semua. Saya belajar di tempat di mana Bible itu ditulis, Ustaz. Bible itu ditulis dan saya belajar di situ. Dan semua yang saya pelajari adalah membenarkan, bukan membenarkan Al-Quran, bukan membenarkan Islam, membenarkan bahwa akan datang kesempurnaan. Sekali lagi, membenarkan bahwa akan datang kesempurnaan yang dibawa oleh seorang laki-laki yang namanya Ahmad. Ahmad. Alef, Hei, bahasanya tuh hurufnya Alef, Hei, Mem, Dalet, Ahmad. Lalu Mem, Het, Mem, Dalet, ada ekor im di belakangnya. Muhammad im, ada Ahmad. Ustadz mohon maaf, Yesaya pasal 42 ayat 1. Ustazah atau Ustadz ada yang bisa buka internet? Ada? Iseng kita buka Yesaya pasal 42 ayat 1. Yesaya pasal 42 ayat 1. Yesaya pasal 42 ayat 1. Nah, saya insya Allah buka Hebrunya, buka Ibraninya. Bismillah. Ada yang sudah dapat? Ustadz sudah dapat pasti karena ini ada Mekon Mamre. Ini kitab suci Kristen itu Bible, tapi ada Hebrunya. Nah, Hebrunya maaf seperti ini nih. Ya, jadi di sini lebih jelas. Hurufnya kayak huruf games. Apa kalau kita main games Mobile Legend, di pintu-pintunya tuh yang musuhnya tuh ditulis hurufnya kayak gini. Ya, bener ya? Oh iya, berarti suka main Mobile Legend. Kok Ustadz tahu Mobile Legend? Ya ini cuma mancing aja. Bener apa kagak tahu saya. Ini Ustadz seperti ini. Jadi saya terbiasa untuk baca yang Hebrunya supaya kita cek. Ya, ini Hebrunya, ini bahasa Ibraninya. Kita cocokkan. Ustadz bolehkah dibacakan? Nah, bahasa Indonesianya 42 ayat 1. Lihatlah itu hambaku yang kutukang. Iya. Orang pilihanku ya. yang kepadanya aku berkenan. Amin. Ya, baik. Ini saya kasih lihat kepada siapa ya? Yang di depan saja, Ustadz atau siapa? Ini ada hurufnya. Ini saya gedein, ya. Ini bahasa aslinya. Ustadz, maaf ya, jangan marah.
Ini saya gedein. Ini bahasa aslinya. Ini hey, ada titik 2 dibaca, di titik 2 di bawahnya. Jadi dibacanya ha. Mau he tapi bukan ha. Lalu ada yang panjang ini nun ekor. Kalau nun di belakang bentuknya kayak gini. Kalau nun di depan dia kayak kotak separuh. Jadi ini dibaca han. Lalu ini ayin. Ayin itu dari alef, dari alif. Cuma dia di depan dan jadi a. Jadi vokalnya dibaca a. Ini vet. Vet ini jadi av. Vet. Huruf vokalnya vet. Ayin vet. Av dalet yod. Jadi dibacanya abdi. Oleh sebab itu di situ diterjemahkan menjadi lihat itu hambaku. Abdi. 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 Di Keraton Jogja ada istilah abdi dalam, pembantu, jongos, apa, babu, apa. Tapi kata-kata yang harus adalah hamba, abdi. Ya, kita lihat. Head itu artinya zaliknya. Nah, kalau perpadanannya zaliknya. Head, zaliknya. Itulah. Head, abdi. Lalu ini ada huruf yang luar biasa. Ini alef. Maaf, ini boleh lihat ya. Ini alef. Lalu ini taf. Taf. Taf ini huruf yang dibaca T, tapi dia mirip dengan he, dengan huruf H. Alef, taf, mem, ha. Ini ha. Jadi ini dibaca etma. Padahal kalau huruf ini disusun sebagaimana adanya huruf ini, maka huruf ini adalah huruf A, alef, he, H, susun sendiri ya. Huruf A, H, M, D. Apa itu? A, H, M, D. Ini dibacanya dari kanan ke kiri, sama kayak Arab. Dari kanan ke kiri. A, H, M, D. Apa itu? Perlu saya tegaskan di awal bahwa saya tidak ada masalah dengan agama Islam. Karena kita memiliki prinsip yang sama, agamamu agamamu, agamaku juga agamaku. Jadi tidak ada masalah saya dengan agama Islam. Dan juga saya perlu jelaskan supaya kita semua menjadi jelas, karena ini berita dipublikasi. Kami Kristen tidak pernah mempermasalahkan kalau si Ahmad Kainama pindah agama. Itu hak asasi manusia. Dia mau masuk Hindu ke, mau masuk Buddha ke, mau jadi ateis ke, itu urusan dia. Kami tidak ada urusan dengan yang begituan. Kami tidak ada masalah dengan begituan. Yang saya permasalahkan adalah si Kainama ini menyinggung tentang Injil dengan mengangkat berita yang tidak sesuai dengan muatan Injil itu sendiri, alias dia berbohong di situ. Dan kami sebagai tokoh agama Kristen, kami sebagai pendeta, kami wajib untuk meluruskan di publikasi, karena ceramah yang dia sampaikan ini didengar oleh banyak orang, dimasukkan ke dalam YouTube dan ditonton oleh banyak orang. Di dalam ceramah yang dia sampaikan, dia mengutip ayat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-42, ayat yang pertama dan bagian A saja. Saya perlu jelaskan bahwa ini orang, si Ahmad Kainama ini tidak bersifat gentleman, tidak bersikap bijak ya. Di dalam setiap kitab suci itu antara satu ayat dengan ayat selanjutnya itu berhubungan. Bahkan ayat sebelumnya itu pun juga ada korelasinya, ada hubungannya. Sementara dia cuma mengambil Yesaya 42 ayat 1 bagian A. Dan dia tidak membaca, dia tidak memberikan penjelasan di ayat bagian B dan ayat 2, 3, 4 dan seterusnya. Karena dia ingin menutupi kebenaran dan dia hanya ingin mengangkat sebuah kebohongan dengan mengatakan bahwa ini berbicara tentang Muhammad. Ini sangat-sangat fatal.
Dan umat Islam yang tidak mengerti ini pasti tersesat kalau dengan ceramah yang dia sampaikan seperti itu, seolah-olah yang dimaksudkan dengan Yesaya 42 ayat 1 bagian A itu menunjuk kepada pribadi Muhammad. Itu tidak benar sama sekali. Coba kita dengar dulu ayat firman Tuhan ini, dan saya akan jelaskan perlahan-lahan supaya kita semua menjadi jelas, baik umat Kristen supaya imannya tetap teguh, imannya tidak terpengaruh dengan ceramah yang berbohong seperti ini, dan yang terutama juga bagi umat Islam, jangan sampai tersesat, jangan sampai disesatkan oleh ceramah seorang ustadz yang bernama Ahmad Kainama ini dengan kebohongan yang dia ceramahkan. Kita dengar ayat ini. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Lihat, itu hambaku, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Nah, bagian B-nya dia tidak sebutkan. Bagian B-nya itu bicara aku akan menaruh rohku kepadanya. Kita dengar bagian B. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Pertanyaan saya, sejak kapan Muhammad ditaruh roh Tuhan di atas dia? Siapa yang saksikan? Ini sebuah pemutarbalikan fakta. Ini sebuah berita yang sangat-sangat fatal karena dia berbohong kepada umat Islam. Ayat ini mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Karena di dalam Alkitab itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu ada 66 kitab, itu semua berbicara dan menunjuk kepada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Nah, kita lihat dulu ayat yang kedua. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Kita perhatikan baik-baik. Doktrin yang dijalankan oleh Muhammad itu berbeda dengan doktrin yang ditulis oleh kitab Nabi Yesaya. Kalau kita perhatikan ini, mohon maaf, saya hanya memberikan contoh. Kalau umat Islam itu, kalau sholat kan suka pakai toa, pakai speaker besar. Ini beda konteks dengan apa yang ditulis oleh Yesaya. Dia tidak memperdengarkan suaranya di jalan-jalan. Ini kan pribadi yang berbeda. Ini Ahmad Kainama ini keliru besar dia. Soal masalah keliru besar itu juga tidak terlalu penting. Tapi yang paling penting, dia menyesatkan banyak orang. Kita lihat lagi ayat selanjutnya. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Ini bicara apa? Satu pribadi yang penuh dengan kasih sayang, satu pribadi yang penuh dengan pengampunan. Ini menunjukkan bagaimana juga yang menjadi pertanyaan banyak ustadz, kok orang berzina dimaafkan? Kok orang berzina istilahnya dihalalkan? Ini menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus karena dia Tuhan yang benar. Dia begitu penuh dengan kasih sayang kepada semua manusia. Orang yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Dia berusaha untuk menyelamatkan semua manusia. Yang penting manusia itu berbalik dari dosa. Makanya waktu dia ketemu dengan orang yang berzina, dia tetap mengasihi, dia memberikan jalan, dia memberikan pengampunan, dia memberi kesempatan kepada perempuan itu bertobat. Ini yang dimaksudkan di dalam Yesaya ini, bulu yang patah terkulai itu tidak akan dipatahkannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tuhan terus berusaha untuk merangkul manusia. Tuhan terus berusaha untuk menyelamatkan manusia, sehingga yang sumbu yang mulai pudar itu akan mendapatkan pertolongan. Itu menunjukkan kepada pribadi Tuhan. Makanya coba perhatikan Tuhan Yesus waktu ada di dalam dunia, dia penuh dengan belas kasih sayang. Sedangkan orang yang mengolok-olok dia, orang yang menampar dia, orang yang cambuk dia, orang yang menghina dia, semua yang membunuh Tuhan, semua yang membenci Tuhan, semua yang tidak menyukai Tuhan, Tuhan tetap mengasihi mereka karena dia kasih. Kita tahu bersama-sama Allah itu adalah kasih sayang. Dia pribadi yang sangat baik. Ini pribadinya.
Pribadi yang tepat ini, bos. Ini pribadi yang sangat cocok. Dia Tuhan, kita semua tahu, semua manusia tahu kalau Tuhan itu adalah pribadi yang sangat mengasihi, sangat sayang kepada umatnya. Coba lihat, ini pribadi inilah yang paling tepat. Tidak ada pribadi yang lain, karena dia menunjukkan kasihnya yang begitu luar biasa. Dia dibunuh, dia disiksa, dia dianiaya, dia ditelanjangi, dipermalukan. Oleh karena dosa manusia, tetap dia merangkul, tetap dia menyelamatkan, tetap dia menawarkan kasih sayang. Bahkan dia berkata, ampunilah mereka. Artinya dia tetap membuka pintu untuk menerima manusia balik dan kembali kepada Tuhan. Coba kita lihat lagi. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Hukum apa itu? Hukum kasih. Makanya di dalam Alkitab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Itulah hukum yang paling tertinggi, karena tidak ada hukum yang lebih tinggi dari itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya wajar kalau kita mengasihi Tuhan, karena semua kebaikan kita terima dari Tuhan. Kita harus tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dan juga hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah satu pribadi yang memang benar-benar menunjukkan hukum kebenaran yang diperkenalkan kepada setiap manusia. Di dalam cuplikan video yang kita sudah saksikan tadi, si Ahmad Kainama menyebutkan bahwa Yesaya 42 ayat 1 bagian A itu menunjuk kepada Muhammad. Saya ingin menyatakan dengan tegas, ini sebuah pernyataan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Kita perhatikan bahwa kitab Yesaya itu ditulis ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Apalagi yang seorang pribadi yang bernama Muhammad. Dia kan 600 tahun setelah Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Kita perhatikan bersama-sama dari peristiwa kelahiran, dari peristiwa pemberian nama, semua manusia itu nanti diberikan nama pada saat minimal dia ada di dalam kandungan dulu. Baru direncanakan oleh orang tua mau beri nama apa ini anak. Itu pun kalau di zaman teknologi seperti sekarang, di scan dulu ini laki-laki apa perempuan. Jangan nanti dia laki-laki dikasih nama noni. Ini kan salah alamat. Jadi apa yang disampaikan oleh si Ahmad Kainama ini sesuatu yang ngaco, sesuatu yang mengada-ngada, sesuatu yang membuat kita ini juga jadi pengen tertawa gitu loh. Masa orang ratusan tahun sebelumnya sudah bicara tentang nama? Itu tidak mungkin. Itu sesuatu penjelasan yang sangat-sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Coba Anda tanyalah kepada siapapun. Tanya orang-orang besar di dunia ini. Tidak ada satupun pribadi sebelum mereka ada di dalam kandungan itu sudah disiapkan namanya. Bahkan dari Alkitab saya pelajari dari Adam sampai seterusnya tidak ada yang seperti itu. Semua minimal ada di dalam kandungan dulu. Baru orang tuanya persiapkan nama. Jadi ini jelas, ini terbantahkan dengan sendirinya. Tidak mungkin masih ratusan tahun begitu jauh, kemudian sudah menunjuk kepada seseorang dan sudah diberi nama. Dan terus, saya ingin beritahu kepada kita, di dalam kehidupan ini, untuk menyatakan satu perkara itu sah, akurat, dan benar, itu perlu saksi, bos. Tidak hanya satu orang yang memberi keterangan seperti si Ahmad Kainama. Ini kan hanya secara pribadi dia memberikan keterangan. Kalau keterangan itu bisa dinyatakan sah, sebuah keterangan itu bisa dinyatakan valid, itu harus ada saksi. Kita selalu melihat bagaimana sidang di pengadilan menghadirkan saksi-saksi. Bukan hanya satu saksi, 2, 3, bahkan sampai saksi ahli pun dihadirkan di situ. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa perkara itu demikian. Kalau tidak ada saksi,
Ini kan keterangan pribadi. Nah, keterangan pribadi bagaimana bisa diakui? Ini keterangan pribadi kan cenderung untuk mengada-ngada. Keterangan pribadi kan cenderung untuk bisa berbohong. Di pengadilan pun itu ada beberapa saksi yang dihadirkan. Bisa 4, 5, 6, bahkan bisa lebih. Bahkan saksi ahli pun dihadirkan untuk apa? Untuk mendapatkan menggali informasi apakah dari keterangan orang yang berbeda-beda ini arahnya sama. Kalau arahnya sama berarti perkaranya dinyatakan sah. Tapi kalau misalnya dari keterangan orang yang berbeda-beda ini itu arahnya berbeda, maka akan dicari lagi saksi-saksi yang lain. Jadi untuk menunjukkan satu perkara itu sah harus banyak saksi. Sementara yang disampaikan oleh Ahmad Kainama ini hanya kesaksian pribadi dia. Siapa yang saksikan Anda di Haifa belajar dan siapa yang menunjukkan kepada Anda bahwa itu adalah Ahmad? Itu kan keterangan pribadi Anda. Itu sangat tidak valid, sangat tidak berdasar apa yang Anda sampaikan. Saksi-saksi pun juga harus dari orang yang tidak ada hubungan satu dengan lainnya. Karena kalau ada hubungan itu bisa kong kali kong, bisa terjadi KKN. Perkara itu bisa diselewengkan. Tapi hakim akan mengambil saksi-saksi dari orang yang tidak ada hubungan satu dengan yang lain. Jadi tolong dimengerti, Bos Ahmad Kainama, tolong mengerti ini. Ya, saya berharap Anda berhentilah dengan ceramah kebohongan seperti itu. Anda bukan hanya merugikan dirimu sendiri, tapi juga Anda menyesatkan umat Islam. Karena mereka yang tidak mengerti, mereka telah mentah-mentah apa yang Anda sampaikan, sementara keterangan Anda itu bohong, tidak benar. Ada begitu banyak pendeta yang sudah berkunjung ke Israel. Saya pun juga sudah ke sana. Kami sudah mengunjungi tempat-tempat ziarah, termasuk Haifa, tempat yang Anda sebutkan sebagai tempat Anda belajar tentang kitab suci atau tentang Injil atau Taurat. Dan tidak pernah ada satupun keterangan yang pernah menjelaskan bahwa Yesaya 42 ayat 1 itu menunjuk kepada seorang yang bernama Ahmad atau Muhammad. Tidak ada seperti itu. Itu karangan Anda pribadi. Di dalam kitab Yesaya 42 ayat 1 bagian B, di situ jelas ditegaskan, aku akan menaruh rohku ke atasnya. Dan ini ditegaskan oleh pribadi yang berbeda yang bersaksi di dalam kitab Matius yang ditulis oleh Matius itu sendiri. Bagaimana ditulis dalam Matius 1 ayat yang ke-18 sampai dengan 21. Coba dengar baik-baik Ahmad Kainama supaya Anda mengerti. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Ini menunjukkan kepada pribadi Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia dikandung dari Roh Kudus. Makanya di dalam Yesaya dikatakan, Yesaya 42 ayat 1 bagian B, aku akan menaruh rohku di atasnya. Jadi tidak nyambung sama sekali kalau Anda bicara itu tentang Ahmad. Ini bicara tentang pribadi Tuhan Yesus. Karena dari kandungan saja dia jadi bukan dari benih sperma. Bukan jadi oleh kekuatan manusia. Bukan jadi seperti manusia-manusia yang lain. Dia jadi oleh Roh Kudus. Inilah yang menunjukkan Yesaya 42 ayat 1 itu. Anda keliru. Dan saya tahu juga Anda mengerti ini, cuma Anda memutarbalikkan fakta. Saya tidak tahu apa tujuan Anda. Cuma saya sarankan, saya minta Anda berhenti. Jangan bohongilah. Jangan bohongi banyak orang. Kalau Anda mau tersesat sendiri. Jangan bohongi umat Kristen. Jangan bohongi umat Islam. Ini bukan bicara tentang Ahmad. Yesaya tidak pernah bicara tentang Ahmad. Yesaya itu semua bicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat ayat selanjutnya. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Nah, pada waktu itu dia lagi bertunangan dengan Yusuf, Maria, perawan suci. Tetapi tiba-tiba dia dengar istrinya hamil. Dia mau tinggalkan tapi secara diam-diam.
Cuman apa yang terjadi? Karena ini adalah perbuatan tangan Tuhan yang maha besar, maka Tuhan berbicara langsung kepada Yusuf lewat seorang malaikat. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Dengar baik-baik. Hei, Ahmad Kainama, dengar baik-baik. Anak yang dikandung itu dari Roh Kudus. Makanya Yesaya mengatakan, aku akan menaruh rohku di atasnya. Ini tidak pernah menunjuk kepada Ahmad atau Muhammad. Ya, jadi Anda jangan ngaco, jangan ngarang bebas, jangan berbohonglah kepada umat Islam. Bicaralah yang benar. Anda sudah pindah agama, itu tidak jadi masalah. Bagi kami itu hak asasi manusia. Anda mau jadi masuk agama apapun silakan. Kami tidak persoalkan itu. Yang saya persoalkan karena Anda membohongi dengan memakai kitab suci kami, terus Anda membohongi umat lain. Ini masalah. Kita lihat lagi ayat selanjutnya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Kita perhatikan baik-baik. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ini artinya bahwa pribadi yang dimaksud oleh Yesaya itu adalah Tuhan Yesus, bukan Muhammad, bukan Ahmad. Ya jelas ya Ahmad Kainama ya. Jadi jangan lagi Anda ulang-ulangi dengan ceramah-ceramah bohong seperti itu. Kita lihatlah bagian selanjutnya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kembali kita lihat di dalam pasal selanjutnya, Matius 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kita lihat di sini. Inilah yang dimaksudkan oleh Yesaya. Yesaya 42. Seorang hambaku yang kupilih dan kuurapi, aku akan menaruh rohku ke atasnya. Tidak ada sama sekali bicara tentang Ahmad. Itu keterangan yang bohong yang Anda sampaikan itu. Matius 3 tadi ayat 16-17 bahwa setelah Tuhan Yesus keluar dari air baptisan, Roh Allah, Roh Kudus itu turun ke atasnya. Ini baru matching. Dan pribadi yang bersaksi bukan pribadi yang sama, tapi pribadi yang berbeda. Makanya saya bilang, kesaksian itu harus dari orang lain. Dengan waktu dan generasi yang berbeda, jaraknya ratusan tahun, tapi keterangannya sama. Kita lihat selanjutnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Suara dari sorga Om. Suara dari kebenaran itu sendiri. Yang menunjukkan kepada pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Saya mau beritahu kepada kita. Masih banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan seperti itu, bahwa yang dimaksud di situ adalah Tuhan Yesus. Dalam Lukas pasal yang keempat juga bicara yang sama. Tapi kita tidak, untuk kesempatan ini kita tidak punya waktu untuk bahas sampai ke situ. Saya mau katakan kepada kita, dengarkan baik-baik Ahmad Kainama. Di dalam kitab suci kekristenan, mulai dari kitab Kejadian, itu semua bicara tentang Tuhan Yesus. Adam itu bicara tentang Tuhan Yesus. Karena di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-45 di situ jelas ditegaskan seperti bunyi firman Tuhan. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Semua Alkitab, penulis-penulisnya berbeda dan penulisnya ada puluhan. Tetapi dari semua kesaksian, dari semua keterangan, karena ini berasal dari Roh Kudus, dari Roh kebenaran, semua berbicara jelas, semua berbicara satu arah dan menunjukkan kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Adam yang pertama itu menggambarkan adalah Adam yang kedua, yang dimaksud adalah Tuhan Yesus yang turun, yang menjadi roh yang menghidupkan manusia. Mau bicara siapa lagi? Mau bicara tentang Nuh. Nuh itu juga bicara tentang Tuhan Yesus. Bagaimana dia membuat bahtera.
Manusia diselamatkan oleh air. Lewat bahtera itu. Bahtera itu bicara bagaimana Tuhan itu mempersiapkan umatnya supaya manusia bisa terselamatkan. Dan air itu adalah bicara firman Tuhan. Kita mau bicara siapa lagi? Mau bicara tentang Henok. Henok itu adalah bicara pribadi Tuhan Yesus. Bagaimana dia bergaul karib dengan Allah, dengan Bapa di surga, sehingga dia terangkat hidup-hidup. Itu menggambarkan pribadi Tuhan Yesus. Makanya setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia terangkat dan banyak manusia yang saksikan, bos. Anda mau bicara siapa saja, semua dari kitab Kejadian sampai Wahyu semua bicara tentang Tuhan Yesus. Jadi tidak pernah bicara pribadi yang lain. Dan kita akhiri di dalam Wahyu. Kita lihat Wahyu yang ditulis oleh Yohanes ini juga bicara tentang Tuhan Yesus. Wahyu 22 bagian terakhir dan diakhiri di ayat 20 dan 21 ini juga bicara tentang pribadi Tuhan Yesus. Jadi dari awal Kejadian sampai Wahyu semua bicara tentang Tuhan Yesus. Dan ini pribadinya berbeda-beda, Ahmad. Kainama ini pribadinya beda-beda. Dari generasi yang berbeda, tahun yang berbeda, pribadi yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, dengan konsep mungkin yang berbeda pada saat itu, tapi kesaksiannya sama karena ini roh kebenaran. Inilah Roh Kudus. Kita lihat Wahyu 22. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin." Ya, Tuhan Yesus datanglah. Yohanes, pribadi yang berbeda. Lukas, Matius, Markus, surat-surat Paulus, semua bicara sama. Menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus bahwa dia adalah Allah satu-satunya. Dan yang dimaksud oleh saya, sekali lagi saya katakan, itu bukan Ahmad, bukan Muhammad. Itu adalah bicara pribadi Tuhan Yesus. Demikian yang saya bisa sampaikan kepada semua umat Tuhan dan juga kepada semua yang menonton video ini. Kiranya mencerahi kita semua, kiranya menerangi kita semua, dan kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.